Dulu sepak bola Indonesia selalu dihina dan diremehkan oleh tetangga-tetangga kita di ASEAN, bahkan di Asia. Timnas senior tak pernah juara AFF, itu pun menjadi bahan ejekan. Indonesia selalu diolok-olok dan dicibir. Apapun yang dilakukan Indonesia selalu jadi bahan omongan mereka, termasuk menaturalisasi pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Itu pun membuat mereka iri dan memberi kritikan yang tak benar, seolah-olah mereka lebih tahu apa yang sedang direncanakan oleh PSSI. Dulu timnas U17 Indonesia main di Piala Dunia sebagai tuan rumah. Itu pun jadi ejekan. Banyak pihak dari tetangga kita yang memberi komentar negatif, baik dari Malaysia maupun Vietnam. Mereka selalu merendahkan timnas Indonesia. Dulu mereka bilang Indonesia takkan lolos Piala Dunia kalau bukan sebagai tuan rumah. Apalagi kala itu timnas U17 Indonesia tidak lolos fase grup dan menjadi bahan tertawaan mereka. Indonesia hanya pelengkap sebagai tuan rumah. Sangat memalukan, kata mereka. Namun kini sungguh berbeda. Mereka mulai sadar bahwa hinaan tak akan membuat Indonesia menjadi tumbang. Justru Indonesia bangkit dari keterpurukan dan terbang jauh dari ASEAN. Kini mereka terpukau, mereka terkagum-kagum dengan apa yang sudah digapai Indonesia. Hinaan yang dulu sering dilontarkan, kini menjadi sebuah pujian. Naturalisasi yang dulu menurut mereka salah dan akan menghancurkan generasi muda dalam negeri, namun kini mereka akui bahwa apa yang dilakukan PSSI sudah benar dan patut dicontoh. Begini komentar fans Vietnam saat ini. Saya dan hampir 100 juta masyarakat Vietnam dengan tulus meminta maaf kepada PSSI karena mengkritik sepak bola Indonesia yang hanya menggunakan naturalisasi dan tidak menggunakan pemain dalam negeri. Namun di luar dugaan, PSSI sangat baik dan cerdas sehingga menjadi kebanggaan masyarakat Asia Tenggara. Daripada harus bawa koper pulang dari penyisihan grup Thailand dan Vietnam, Karang Taruna Vietnam bisa dikatakan belum cukup mumpuni jika dibandingkan dengan Karang Taruna Indonesia. Selamat Indonesia, kebanggaan Asia Tenggara. Jadi teori tanpa bukti yang mengatakan bahwa Indonesia membangun rumah dari atap adalah salah. Dan bukti Indonesia membina generasi muda terlihat dari hasil yang ada, yakni lolos ke Piala Dunia U17, itu kebenarannya. Sepak bola Indonesia sangat kuat sejak kedatangan Presiden Erick Thohir. Sepak bola Indonesia kembali bergeliat di semua level, mulai dari tim muda hingga tim nasional. Saya rasa dalam waktu dekat, sepak bola Indonesia akan mendominasi Asia Tenggara dan menjadi yang teratas di Asia. Tak hanya fans Vietnam, fans Malaysia pun berkomentar demikian. Kali ini mereka akan layak ke Under-17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under-17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan. Kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan bermakam rumah aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Kali ini mereka akan layak ke Under-17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa.
Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tau tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akaunti dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan. Kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. 3 wakil ASEAN ya guys ya di AFC Under 17 termasuk Australia guys ya. Kita kena bahas juga Australia pun part of ASEAN juga. Ya, walaupun mereka juara untuk AF Under 17 tapi mereka tak layak berbanding dengan Indonesia guys ya. Juara ketiga di AF Under 17, mereka layak ke Piala Dunia dan layak ke quarter final. Tapi guys ya, sekali lagi aku mau katakan memang timnas U17 Indonesia membawa nama ASEAN pergi lebih jauh dan ya, timnas U17 kita respect kerana kita wakil ASEAN semua.